Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Laila Syafitri dengan NIM 63030200056. Dan yang kedua yaitu Ahmad Ulil Furqon dengan NIM 63030200057. Dan Adila Zulifiana dengan NIM 63030200058. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi istisna. Pembahasannya yaitu yang pertama mengenai pengertian istisna dan skema istisna. Yang kedua yaitu hak-hak para pelaku istisna. Yang ketiga yaitu perlakuan istisna sesuai PSAK nomor 104. Yang pertama, pengertian istisna dan skema istisna. Pengertian istisna dan skema istisna. Istisna secara etimologi merupakan masdar dari istasna asyai yang berarti meminta untuk membuat sesuatu, yaitu meminta kepada pembuat untuk melakukan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi, istisna yaitu transaksi ketika ada barang dan dagangan dalam tanggungan yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen atau penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan produsen. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, akad pertama antara bank dengan nasabah tidak bergantung dari akad kedua antara bank dengan supplier. Yang kedua yaitu akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dengan pembeli akhir. Yang ketiga, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pada dasarnya, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Yang kedua, hak-hak para pelaku istisna yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Ulil Furqon. 2. Hak para pelaku istisna. Hak para pelaku istisna. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atau penjual atas. Yang pertama, jumlah yang telah dibayarkan. Yang kedua, penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Produsen atau penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Rukun istisna terdiri 1. Produsen atau pembuat barang sahni dan menyediakan bahan bakunya. Yang kedua, pemesan atau pembeli atau mustasni. Yang ketiga, proyek atau usaha atau jasa yang dipesan atau masnu. Yang keempat, harga atau tasman. Yang keempat, singkat atau ijab kabul. Syarat-syarat istisna. Pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad diisyaratkan sya'ni hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Yang kelima, masnu atau barang atau objek pemesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, tipe, mutu, dan jumlahnya. Yang keenam, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syarak atau najis, haram, samar, atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan atau menimbulkan maksiat. 3. Perlakuan istisna sesuai PSAK nomor 104. 1. Pengakuan dan pengukuran.
Akuntansi penjual bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset. Pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika 1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Ketiga, biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Suatu kelompok akad istisna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istisna jika A. Kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. B. Akad tersebut berhubungan erat sekali. Sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan. C. Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Jika ada pesanan aset tambahan dengan aset istisna terpisah, maka tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika satu aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam istisna awal dalam desain, teknologi, atau fungsi. Dua, harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait dengan akad istisna awal. Contoh transaksi akuntansi istisna. Pada tanggal 1 Juni tahun 2009, Bank Syariah Al-Hidayah menyetujui pembuatan rumah dari Abdullah, salah satu nasabah program KPR Mandiri, dengan spesifikasi sebagai berikut. Luas tanah 120 meter persegi, luas bangunan 45 meter persegi, konstruksi pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, genteng pontong, kayu kamper, medan, listrik 450 watt, air pompa tangan. Penyerahan rumah 6 bulan setelah akan ditandatangani. Harga barang dan cara pembayaran. Harga jual sebesar Rp72 juta dan diangsur per bulan senilai Rp1.200.000 selama 60 bulan sejak pembangunan rumah setiap tanggal 25 dimulai 25 Juli tahun 2009. Lokasi di Perumahan Muslim Mandiri, Pondok Gede, Bekasi. Lalu, untuk keperluan tersebut, LKS Al-Hidayah dapat penyelesaian pembangunan rumah Abdullah dalam jangka waktu 4 bulan dengan pengeluaran biaya sebesar Rp58 juta dengan data-data sebagai berikut. Bulan Juli, tanggal 2 Juli tahun 2009, pembayaran biaya aset istisna sebesar Rp14.500.000 untuk penyelesaian proyek 25%. Pada bulan Agustus, tanggal 2 Agustus tahun 2009, pembayaran biaya aset istisna sebesar Rp20.300.000 untuk penyelesaian proyek 60%. Pada bulan September, tanggal 2 September tahun 2009, pembayaran biaya aset istisna sebesar Rp23.200.000 untuk penyelesaian proyek 100%. Harga tunai saat penyerahan barang sebesar Rp60 juta setiap unit dan menetapkan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar Rp12 juta setiap unitnya. Perhitungan LKS sebagai penjual. Harga jual LKS ke pembeli akhir sebesar Rp72 juta. Penyelesaian ke-1 25%, yaitu 25% dikali Rp72 juta sama dengan Rp18 juta. Penyelesaian kedua 60%, yaitu 60% dikali Rp72 juta sama dengan Rp43.200.000. Perhitungan keuntungan. Harga jual sebesar Rp18 juta di bulan Juli tahun 2009, Rp43.200.000 diakumulasi sampai dengan bulan Agustus tahun 2009, Rp25.200.000 di beban bulan Agustus tahun 2009. Harga pokok barang Rp15 juta di bulan Juli tahun 2009. Rp36 juta diakumulasi sampai bulan Agustus tahun 2009. Rp21 juta di beban bulan Agustus tahun 2009. Keuntungan tangguhan sebesar Rp3 juta di bulan Juli tahun 2009. Rp7.200.000 diakumulasi sampai Agustus tahun 2009. Rp4.200.000 di beban Agustus tahun 2009. Jurnal perhitungan LKS sebagai penjual yaitu piutang istisna berada di debit sebesar Rp25.500.000.
Termin istisna berada di kredit sebesar 21 juta rupiah. Margin istisna tangguhan berada di kredit sebesar 4.200.000 rupiah. Perhitungan LKS sebagai produsen. 1. Penyelesaian 60%, yaitu 60% dikali 58 juta rupiah sama dengan 34.800.000 rupiah. Yang kedua, penyelesaian 25%, yaitu 25% dikali 58 juta rupiah sama dengan 14.500.000 rupiah. Yang ketiga, pembayaran penyelesaian 60%, yaitu sebesar 20.300.000 rupiah. Nilai barang 60% dikali 60 juta rupiah sebesar 36 juta rupiah. Harga pokok terdiri dari satu termin pertama senilai 14.500.000 rupiah. Yang kedua, penyesuaian senilai 500.000 rupiah. Yang ketiga, termin kedua sejumlah 20.300.000 rupiah. Total dari keseluruhan senilai 35.300.000 rupiah. Pengakuan keuntungan tahap kedua yaitu nilai barang dikurangi total keseluruhan yaitu senilai 700.000 rupiah. Lalu untuk jurnal perhitungan LKS sebagai produsen yaitu 1. Aset istisna dalam penyelesaian berada di debit dengan senilai 20.300.000 rupiah, sedangkan kas berada di kredit yang senilai 20.300.000 rupiah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.